Malam itu, aku dan 3 temanku, Rina, Dani, dan Joko, berangkat menuju sebuah desa terpencil yang hampir tidak ada di peta. Rina menemukannya dari forum misteri di internet, sebuah tempat yang katanya sangat indah, belum terjamah turis, tetapi penuh mitos menyeramkan. Orang-orang bilang, siapapun yang masuk ke desa itu tidak akan pernah bisa keluar lagi. Tentu saja, kami tidak percaya. Kami pikir itu hanya legenda urban biasa, dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang. Tapi sekarang, saat mobil kami melaju di jalanan sempit yang dipenuhi pepohonan tinggi, perasaan tidak nyaman mulai muncul. Udara di dalam mobil tiba-tiba menjadi dingin, padahal jendela tertutup. Aku melihat termometer di dashboard, suhu turun drastis hanya dalam beberapa menit. Gila, dingin banget, kata Rina sambil mengusap lengannya. Lalu aku menjawab, padahal kita bukan di pegunungan, gumamku. Jalanan semakin sunyi, tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan, bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Terlalu hening. Dani yang menyetir mulai gelisah lalu berkata, kok rasanya kita udah nyasar ya? Joko menguap dan menyandarkan kepalanya ke jendela. Lalu dia menjawab, bisa nggak sih kalian nggak parno? Bentar lagi juga nyampe. Tiba-tiba, Dani menginjak rem mendadak. Aku dan Rina hampir terbanting ke depan. Astaga, kenapa? Rina menjerit. Aku menoleh ke depan. Di tengah jalan berdiri seorang wanita. Dia mengenakan kebaya putih yang sudah lusuh dan kotor. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Dia berdiri diam, tidak bergerak, tidak berkedip. Seolah-olah bukan manusia. Aku merinding. Jantungku berdebar kencang. Dani menekan klakson. Tidak ada reaksi. Kita turun nggak? Tanyaku pelan kepada mereka. Gila, jangan turun. Kita jalan aja, nggak usah dihiraukan. Jawab Rina sambil memeluk tubuhnya. Rina terlihat ketakutan. Aku membuka pintu mobil perlahan. Udara dingin langsung menusuk tubuhku. Seperti ada sesuatu yang menyedot kehangatan di sekitar. Bulu kudukku berdiri. Aku mendekat pelan-pelan. Bau anyir tiba-tiba tercium, seperti darah yang sudah membusuk. Aku menelan ludah. Bu, Anda butuh bantuan? Tanyaku dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepala sedikit. Lalu, perlahan, dia mengangkat wajahnya. Aku ternganga. Wajahnya penuh luka terbuka. Matanya kosong, hanya rongga hitam pekat. Bibirnya terbelah hingga ke pipi. Membentuk senyum yang terlalu lebar, terlalu tidak wajar. Aku mundur beberapa langkah, napasku memburu. Wanita itu tiba-tiba bergerak cepat ke arahku. Bukan berjalan, tapi meluncur, seolah-olah kakinya tidak menyentuh tanah. Aku menjerit dan berlari kembali ke mobil. Dani langsung tancap gas. Saat kami menoleh ke belakang, wanita itu sudah tidak ada. Kami terus menyetir tanpa arah. Seharusnya, setelah insiden tadi, kami bisa kembali ke jalan utama. Tapi entah bagaimana, jalanan di depan justru semakin asing. Pohon-pohon semakin besar, lebih gelap. Kabut mulai muncul dari tanah. Berputar-putar di sekitar mobil seperti asap hidup. Bau busuk semakin kuat. Bau daging yang sudah membusuk selama berhari-hari. Rina mulai menangis dan berkata, kita di mana? Kenapa jalannya kayak nggak habis-habis? Aku menatap GPS di ponselku. Sinyal hilang. Joko menggigit bibirnya lalu berkata, sial, kita harus muter balik. Dani mengangguk dan membanting setir. Tapi, jalanan yang tadi kami lewati sudah hilang. Yang ada hanya jalan baru, berkelok tajam, menuju ke sebuah desa asing. Kami menatap ke depan dengan ngeri. Tidak ada pilihan lain. Kami harus masuk. Kami sampai di desa itu pukul 2 pagi. Desanya terlihat tua, seperti sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Rumah-rumahnya dari kayu, beberapa sudah rapuh. Tidak ada listrik, hanya cahaya obor redup yang berkedip seperti siap padam kapan saja. Seorang pria tua muncul dari bayangan. Kulitnya pucat, matanya cekung, wajahnya tanpa ekspresi. Pria itu berkata, kalian, dari mana? Suaranya parau. Kami tersesat, jawab Dani cepat.
Pria tua itu diam lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Malam ini, kalian boleh menginap. Tapi ingat satu hal, jangan pernah keluar setelah tengah malam." Setelah itu, dia pergi. Kami diberi rumah untuk bermalam. Rumahnya dingin, berdebu, dan berbau kayu lapuk. Suasananya terlalu sunyi. Aku menutup pintu rapat. Rina duduk di sudut dan menangis dan berkata, "Aku nggak mau di sini. Aku takut." Aku mengusap pundaknya pelan, mencoba menenangkannya, kemudian aku berkata, "Kita cuma semalam di sini. Besok pagi kita pergi." Tapi aku tahu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku terbangun pukul 2.45 pagi. Ada suara langkah kaki di luar rumah. Langkah itu pelan, mengitari rumah kami. Aku bisa merasakan getarannya dari lantai kayu di bawahku. Aku menahan napas. Lalu, suara berbisik terdengar dari luar jendela. "Kalian tidak seharusnya di sini." Suaranya bukan suara manusia biasa. Suaranya serak, seperti seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Aku membangunkan Dani dengan panik. "Dani, kita harus keluar dari desa ini sekarang juga." Tapi saat kami membuka pintu, penduduk desa berdiri di luar. Mata mereka hitam pekat, pakaian mereka robek dan membusuk. Mereka bukan manusia. Salah satu dari mereka menempelkan wajahnya ke kaca jendela. Mukanya hancur, giginya tajam. Dia berbisik, "Sekarang, kalian bagian dari kami." Aku mundur dengan napas tersengal. Jantungku seperti akan meledak. Di luar, penduduk desa yang bukan manusia itu berdiri dalam lingkaran, mengelilingi rumah tempat kami menginap. Mata mereka hitam tanpa bola mata. Mulut mereka terbuka, terlalu lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang menjijikan. Lalu, salah satu dari mereka berjalan ke pintu. Aku bisa mendengar suara kuku tajam menggores kayu. Pintu terbuka perlahan. Dani langsung menendang pintu hingga tertutup kembali, sambil berteriak dan berkata, "Apaan mereka itu?" Rina menangis ketakutan. Tubuhnya gemetar dan berkata, "Kita harus keluar dari sini. Sekarang." Joko menempelkan tubuhnya ke dinding. Gimana caranya? Mereka di luar. Aku berpikir cepat. Jika kami tetap di sini, kami akan mati. Mataku tertuju pada jendela kecil di dapur. Ada jalan keluar, bisikku. Kami berjalan pelan ke arah jendela itu. Tapi kemudian, salah satu makhluk itu menabrakkan tubuhnya ke pintu. Pintu bergetar keras. Aku bisa mendengar dengusan napas mereka dari celah-celah kayu. Kami tidak punya waktu lagi. Aku membuka jendela dan mendorong Rina keluar duluan. Dani menyusul, lalu Joko. Saat giliranku, pintu terbuka. Salah satu makhluk itu berdiri di ambang pintu. Aku bisa melihat wajahnya dengan jelas sekarang. Kulitnya mengelupas, bola matanya kosong, dan darah hitam menetes dari mulutnya. Aku langsung acem melompat keluar jendela, sebelum dia bisa menangkapku. Kami berlari sekuat tenaga ke hutan. Di belakang, kami bisa mendengar mereka mengejar. Langkah mereka cepat, tidak normal, seolah-olah mereka melayang di atas tanah. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Kami harus keluar dari desa ini, tapi jalanan yang tadi kami lewati sudah tidak ada. Hutan ini berubah. Kami benar-benar terperangkap. Kami terus berlari, menerobos ranting dan semak berduri. Jalan ini buntu, aku nggak tahu harus kemana lagi. Dani panik. Di depan kami, hanya hutan gelap. Mereka berhenti mengejar. Aku menahan napas. Benar, tidak ada suara langkah kaki lagi. Hanya suara dedaunan yang bergoyang oleh angin malam. Sunyi. Aku merasa ada sesuatu yang aneh. Aku menoleh ke Rina. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. "Rina?" Tanyaku pelan. Dia menatapku. Lalu, tiba-tiba, dia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Senyum yang bukan miliknya. Dani dan Joko juga melihatnya. Mereka mundur ketakutan. "Ada apa sama dia?" bisik Joko. Aku menggenggam tangan Rina. Dingin. Terlalu dingin. Aku berbisik pelan. "Rina,
kamu baik-baik saja?" Senyumnya masih terpasang. Lalu dia berbisik, "Mereka sudah ada di dalam aku." Jantungku serasa berhenti. "Apa maksudmu?" Tanyaku dengan suara bergetar. Rina tertawa pelan. Suaranya bukan suara Rina. Lebih berat, lebih dalam. Dani mengguncang tubuhnya. "Rina, sadar, jangan bercanda." Tiba-tiba, Rina mencengkeram leher Dani dengan kekuatan tidak wajar. Dani berteriak, berusaha melepaskan cengkeraman itu. Tangan Rina berubah. Kulitnya mulai menghitam, kukunya tumbuh panjang dan tajam. Jelas ini bukan Rina lagi. Rina atau makhluk yang ada di dalam tubuhnya menatap kami dengan mata hitamnya yang kosong. "Kenapa lari?" bisiknya. Kami berlari sekuat tenaga. Dani masih memegangi lehernya yang memerah. Matanya berkaca-kaca, lalu dia berkata, "Rina, dia sudah bukan manusia." Bisiknya ketakutan. Joko menoleh ke belakang. Rina masih berdiri di tempatnya. Senyumnya makin lebar. Tiba-tiba, dia berlari ke arah kami. Bukan berlari seperti manusia. Dia melompat-lompat seperti laba-laba. Tubuhnya membengkok dengan cara yang mustahil. Aku hampir tidak bisa bernapas. Kami berlari tanpa arah, terjerembab di tanah basah, tertancap duri, tapi tidak peduli. Kami harus lari. Tapi kemana? Hutan ini tidak ada ujungnya. Kami hanya berputar-putar dalam kegelapan. Di kejauhan, kami bisa mendengar suara Rina tertawa. Lalu suara lain menyahut. Banyak suara. Mereka ada di mana-mana. Aku jatuh tersungkur, napasku putus-putus. Kami sudah berlari begitu jauh, tapi tidak ada jalan keluar. Joko mengusap wajahnya. Keringat bercampur dengan tanah. "Sial, kita nggak bisa terus kayak gini," kata Joko. Dani mengangguk lemah. Di sekitar kami, kabut mulai turun. Lalu, dari dalam kabut, sebuah jalan muncul. Kami saling berpandangan. Aku tahu, jalan itu tidak ada sebelumnya. Tapi ini satu-satunya jalan keluar, bisik Joko. Kami tidak punya pilihan lain. Kami berjalan perlahan, setiap langkah terasa berat. Angin di sekitar semakin dingin. Suara-suara masih berbisik di telingaku. "Jangan pergi, jangan pergi." Aku menutup telinga. Aku tidak ingin mendengar mereka. Kami terus berjalan, dan tiba-tiba, kami kembali ke mobil. Mobil kami masih di tempat yang sama. Seolah-olah semua yang terjadi tadi tidak pernah terjadi. Aku ingin percaya kalau ini mimpi buruk. Tapi, saat aku menoleh ke belakang, ke arah hutan, aku melihat Rina berdiri di sana, menatap kami dengan mata hitamnya yang kosong. Senyum itu masih ada. Kami masuk ke dalam mobil dan melaju secepat mungkin, tanpa menoleh ke belakang. Tapi aku tahu, kami tidak benar-benar lolos.